kita sudah membahas tentang taat atau patuh kepada aturan. Nah, pada hari ini ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama, perilaku kompetitif dalam kebaikan berdasarkan Quran Surah Az-Zumar ayat 39 dan hadis terkait, dan bekerja keras berdasarkan Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait. Tujuan mempelajari materi tersebut semoga nantinya kalian dapat memahami makna kompetitif dalam kebaikan dan bekerja keras, serta mendemonstrasikan bacaan surahnya serta hadis terkait. Kompetitif atau kompetisi dalam kebaikan bahasa Arabnya fastabiqul khairat. Ada beberapa bidang untuk mencapainya, yakni dalam bidang prestasi, dalam bidang belajar, kompetisi dalam amal, kompetisi dalam ibadah, serta kompetisi dalam hidup yang menjadikannya untuk sukses. Nah, dari sekarang jadikan moto kalian hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sebagaimana firman Allah di Quran Surah Az-Zumar ayat 39, قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Untuk lebih memahami, simaklah terjemah lafziah serta isi kandungannya. Seruan berlomba-lomba dalam kebaikan terdapat pula di dalam hadis, yakni an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka garibun aw abiru sabil wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudz min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore. Dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan waktu hidupmu sebelum kamu mati. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan hadis, bersegeralah mengerjakan pekerjaan baik dan memperbanyak ketaatan. Tidak lalai dan menunda-nunda karena dia tak tahu kapan datang ajalnya. 2. Menggunakan berbagai kesempatan dan momentum sebelum hilangnya berlalu. 3. Zuhud di dunia berarti tidak bergantung kepadanya hingga mengabaikan ibadah kepada Allah Ta'ala untuk kehidupan akhirat. 4. Hati-hati dan khawatir terhadap azab Allah adalah sikap seorang musafir yang bersungguh-sungguh dan hati-hati agar tidak tersesat. 5. Waspada dari teman yang buruk hingga tidak terhalang dari tujuannya. 6. Pekerjaan dunia dituntut untuk menjaga jiwa dan mendatangkan manfaat. Seorang muslim hendaknya menggunakan semua itu untuk tujuan akhirat. 7. Bersungguh-sungguh menjaga waktu dan mempersiapkan diri untuk kematian dan bersegera bertaubat dan beramal saleh.
8. Rasulullah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar adalah agar dia memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan, menunjukkan bahwa seorang pelajar harus diajarkan tentang perhatian gurunya kepadanya, dan sesungguhnya untuk menyampaikan ilmu ke dalam jiwanya. Hal ini dapat menyebabkan masuknya ilmu, sebagaimana hal itu juga menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, karena hal tersebut pada umumnya dilakukan oleh seseorang kepada siapa yang dicintainya. Nah, jadi ada dua ciri-ciri orang yang melakukan fastabiqul khairat. Yang pertama, mengutamakan dan menyegerakan untuk beramal saleh, baik yang wajib ataupun yang sunnah. 2. Menghindari segala perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama Allah dan Rasul. Berikut contohnya. Hikmah yang kita dapat dari berperilaku kompetitif dalam kebaikan, yakni kualitas hidup terus meningkat, menjadi manusia yang terbaik atau yang bermanfaat dan dicintai oleh Allah. Selanjutnya, kerja keras. Kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Islam, kerja keras adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah. Untuk termotivasi dengan sikap kerja keras, marilah simak Quran Surah At-Taubah ayat 105 beserta hadisnya. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 105. Dalam hadis pun, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bekerja keras. Wa anil Miqdad bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadayhi wa innan nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi, rawahul Bukhari. Artinya, dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Dan sungguh Nabi Daud, artinya dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Agar tercapai bekerja keras sesuai dengan syariat Islam, berikut cara-caranya. Yang pertama, menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan saat menjalankan suatu pekerjaan. 2. Menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa, karena setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan tekun dan teliti agar hasilnya baik. 3. Yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang baik sesuai ajaran Islam termasuk ibadah, sehingga dapat bersungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam bekerja. Nah, mari kita contoh bekerja keras. Yang pertama, mengerjakan pekerjaan dengan tekun, giat, dan sungguh-sungguh. Tidak berputus asa apabila mendapatkan kegagalan, dan tidak pula berhenti berusaha ketika mendapat kesuksesan. Dan disiplin waktu, tidak membiasakan diri mengulur-ngulur waktu.
Jika kita melakukan hal tersebut, maka hikmah yang dapat kita dapat, sukses meraih cita-cita, meningkatkan taraf hidup, membentuk diri yang disiplin dan bertanggung jawab, mengangkat derajat dan martabat, serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari kita fastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, semua dari hati yang baik, lillahi ta'ala. Dan juga tidak ada yang sia-sia dalam berusaha. Sia-sia itu ketika kita tidak ada usaha.